S219. Sharon menyuruh Rangga memakai hoodie dengan penutup kepala dan juga masker kain, lalu menyemprotkan minyak wangi ke seluruh baju yang dikenakan Rangga. Nah, begini saja jangan pakai sarung. Dikata mau ke musola pakai sarung kemal. Gerutu Sharon. Jangan dilepas maskernya kecuali pas nanti kita makan, ya. Pungkas Sharon. Rangga mengangguk patuh. Pamitan dulu sama Oma Den di kamar. Titah Sharon. Rangga dan Sisi yang dari semalam sudah bertemu Den segera masuk kamar Den. Di kamar Den ada Parmiah yang sedang menemani Den sarapan. Selamat pagi, Oma. Sapa Rangga dan Sisi. Pagi, kalian rapi sekali mau kemana? Tanya Den yang duduk di atas tempat tidur. Mau berobat sama shopping. Seru Sisi kenas. Rambutnya dikuncir dua. Den mengusap kepala Sisi yang tampak riang. Lalu tatapannya beralih pada Rangga yang hanya tersisa matanya saja. Anak ini memiliki sinar mata yang jernih dan teduh, berbulu mata lentik dan lebat. Den memuji mata milik Rangga. Kenapa kamu pakai pakaian tertutup sekali dan hanya menyisakan matamu saja? Tanya Den. Itu tadi disuruh Tante Sharon. Daripada pakai sarung kemal katanya. Masih Sisi yang menjawab. Oh alah, Sharon! Sharon! Kekeh Den. Terdengar ketukan pelan di pintu. Susana muncul. Maaf, Nyonya. Saya mau tanya warna kesukaan anak-anak. Mau mendekor kamar mereka masing-masing. Ucap Susana. Den mengangguk. Sisi, Rangga, kalian suka warna apa? Tanya Susana. Aku ungu. Seru Sisi. Wah, ungu? Kenapa warna kesukaanmu mirip papamu, Nak? Tukas Susana. Iyakah? Mata Sisi berbinar. Belum lihat kamar papa mama, ya? Bagus, semua bernuansa ungu. Nanti kamarmu juga tanta dekor warna ungu, senang Barbie, kan? Tapi Barbie tomboy, bukan Barbie princess. Barbie yang pakai celana. Seru Sisi lagi riang, sementara Rangga lebih banyak diam. Oke, nanti wallpaper kamarmu didesain Barbie tomboy dan modis, ya. Nah, Rangga, warna kesukaanmu apa, sayang? Tanya Susana. Semua suka. Jawab Rangga pelan. Sulit sekali. Pilih satu yang paling kamu suka. Hitam. Jawab Rangga singkat. Kamu suka toko animasi apa? Tanya Susana lagi. Rangga menggeleng. Hitam polos saja. Jawabnya lagi pelan. Susana tersenyum melihat wajah Rangga yang hanya menyisakan matanya saja. Matamu indah sekali. Puji Susana pada Rangga. Rangga menunduk tersipu. Aku juga suka matanya Rangga, Tante. Sisi menukas. Nah, ternyata bukan hanya aku saja yang menyukai mata anak lelaki ini. Timpal Den. Iya kan Nyonya, matanya bagus. Jernih tapi sendu. Bulu matanya lentik sekali. Aku saja kalah lentik. Bulu matanya mirip Nona Lani, lentik dan lebat. Puji Susana lagi. Rangga salah tingkah. Baru kali ini dia dipuji orang dewasa. Andai aku tak memakaikan dia hoodie dan masker, kalian tak akan ngeh kalau Rangga punya mata yang bagus, kan? Sharon muncul di kamar Den. Kalau anak ini sudah sembuh dari panu kudis kurapnya lalu bersekolah, pasti banyak yang menyukai. Sisi menggandeng lengan Rangga. Senang rasanya keluarga orang tua mereka ternyata bisa menerima kehadiran dirinya dan Rangga dengan begitu baik. Ci, panggil mamamu, sana! Dandan sudah 1 jam gak selesai-selesai. Ujar Sharon. Sisi berjinjit keluar kamar dengan penuh semangat. Dia tahu kamar Lanita ada di mana. Diketuknya pintu kamar Lanita. Pintu dibuka. Lani muncul dari balik pintu.
Mama ditunggu Tante Sha di kamar Oma. Sisi begitu muda akrab dan teramat periang. Tunggu, ya. Sini, masuk. Ajak Lani yang sedang mengeringkan rambut dengan alat pengering rambut. Sisi terpaku melihat kamar Lanita. Wah, ungu! Mata Sisi berbinar. Kamu suka warna ungu? Tanya Lani meletakkan alat pengering rambut di atas meja rias. Sisi mengangguk mantap. Tadi juga Tante Sus tanya warna kesukaanku sama Rangga. Nanti kamarmu didekor dengan nuansa warna ungu. Lani merapikan rambutnya lalu mengeluarkan isi tas dan memindahkannya ke tas lain yang lebih simpel. Di antara benda yang dikeluarkan Lanita ada beberapa kertas. Kertas tanda terima belanjaan, bon makan di restoran cepat saji dan juga bon pembelian coklat serta cemilan anak-anak di minimarket. Termasuk kertas putih yang dilipat 2 pemberian Umaya, salah satu koki di panti asuhan Sanggraloka. Kertas pemberian Umaya berada di antara bon-bon pembelian. Lani lupa dan dengan entengnya membuang semua kertas ke dalam tempat sampah kering yang ada di bawah meja rias. Ayo, kita jalan! Ajak Lanita seraya merengkuh pundak Sisi. Jika dalam film, kamera akan beralih dari Lanita dan Sisi ke nasib kertas pemberian Uma yang berakhir di dalam bin. Setelah berpamitan pada Den dan Parmiah, Lanita dan Sharon pergi bersama Johari. Sementara Suzana pergi dengan Hilman ke tempat lain karena harus mengurusi dekorasi kamar 2 anak angkat Sean dan Lanita. Kunjungan pertama Lani tentu saja dokter spesialis kulit rekomendasi Sharon. Lanita berkonsultasi pada dokter Egidia apa ada cara ampuh tercepat selain dengan obat luar dan obat yang harus diminum Rangga. Dokter Egidia memberikan 2 opsi tercepat untuk menyembuhkan penyakit kulit Rangga. Terapi laser atau suntik kortikosteroid. Prosedur terapi laser bertujuan melembutkan bekas luka dan meratakan warna kulit. Terapi ini mampu mengurai penumpukan pigmen bekas luka tanpa menghilangkan lapisan kulit luar. Terang Dokter Egidia. Kalau suntik kortikosteroid seperti apa, Dok? Tanya Lanita sangat antusias. Kami akan menyuntikkan kortikosteroid ke jaringan bawah kulit yang terdapat koreng. Kortikosteroid termasuk golongan obat yang digunakan untuk mengatasi masalah kulit, seperti keloid, peradangan, hingga bekas luka. Papar Dokter Egidia dengan sangat sabar menjelaskan pada Lanita. Gimana? Syah? Yang mana? Tanya Lanita. Yang mana saja, dua-duanya juga boleh. Jawab Sharon. Aku diskusi dulu dengan Syah nanti sepulang dari sini. Ucap Lani. Untuk sementara, Dokter Egidia meresepkan obat dalam untuk diminum oleh Rangga. Penghilang gatal dan agar luka cepat mengering. Penjelasan Dokter Egidia membuat Lanita dan Sharon yakin kalau kondisi Rangga bisa disembuhkan bahkan tanpa bekas sama sekali dengan kecanggihan alat-alat medis. Kamu nanti jadi ganteng loh, Rangga! Kekeh Sharon. Mata Rangga hanya mengerjap bingung sekaligus haru. Orang tuanya dan juga beserta keluarganya begitu peduli padanya. Sisi yang paling senang mengetahui Rangga akan mendapatkan pengobatan kulit dengan layak dan cepat. Setelah pemeriksaan ke dokter spesialis kulit selesai, tibalah acara yang dinanti Sharon. Berbelanja. Hobi menyenangkan yang kini bisa kembali dia lakukan. Awalnya Sharon sudah bisa mengerem hobinya berbelanja. Tapi tawaran sogokan Sean padanya untuk menemani Lanita di rumah begitu menggiurkan. Dia tak ingin menyanyiakan kesempatan emas tersebut. Sharon menggandeng Sisi ke sana kemari. Sisi yang kecil mungil tetap semangat mengimbangi langkah Sharon yang lebar dan cepat. Sharon mempadu-padankan baju-baju untuk Sisi, sementara Lanita fokus mencari pakaian untuk Rangga. Tak lupa Sharon mengajak Sisi membeli banyak Barbie dan mainan untuk Rangga. Di tengah-tengah mereka sedang berbelanja, Sean menelepon Lanita. Sayang, aku baru ingat. Bukankah saat di panti Ibu Maya memberimu secari kertas? Kau sudah membacanya? Tanya Sean. Lanita baru ingat dan tersadar. Ya Tuhan, aku lupa. Tadi malam kita tidur terlalu larut dan lupa dengan surat itu.
Aduh, mana tadi aku buang semua kertas bonbon pembelian ke tempat sampah? Semoga Sri belum membersihkan kamar. Sahut Lanita menepuk dahinya berkali-kali. Setelah selesai berbicara dengan Sean, Lanita menelpon Sri. Sri, kau belum bersihkan kamar, bukan? Tanya Lanita. Belum. Ada apa, Non? Tempat sampah kering di bawah meja rias jangan diapa-apain, ya. Ada kertas penting yang kebuang. Sahut Lanita. Oh, baik, Non. Ucap Sri. Lanita menghela napas lega. Untung saja Sri belum membuang sampah di kamarnya. Surat dari Umaya masih aman. Syah, makan siang dulu, yuk. Anak-anak pasti lapar. Ajak Lanita. Kamu duluan, aku mau ke butik langgananku, mereka bilang ada koleksi baru. Nanti aku nyusul. Lanita menghela napas pasrah. Padahal baru beberapa hari yang lalu dia memborong banyak baju saat berbelanja dengan Saskia. Sekarang dia mau borong lagi? Tak apa-apa, Sean sudah membebaskannya. Begitu pikir Lanita. Tapi beneran nyusul, ya. Makan dulu, nanti lanjut shopping. Kamu kan belum sarapan, Syah. Ini kita makan siang yang kesorean, sudah jam 3. Masya Allah, maafkan Mama ya, sayang. Kalian pasti sudah sangat lapar. Enggak, kok, Ma. Tadi di mobil sehabis dari dokter kan kita makan kue brownies coklat banyak sama ciki-ciki. Sahut Sisi. Tenang saja, aku nggak lama. Lambai Syah berlalu dari hadapan Lanita dan anak-anak. Bagaimana bisa lama? Sharon tipikal pembeli tanpa ribet. Melihat model baju tanpa tanya harga, tanpa dicoba. Semua bisa langsung tarik dan ditumpuk di meja kasir. Masalah cukup atau tidak ukurannya, itu urusan belakangan. Cukup ya dipakai, tidak cukup dia berikan pada orang lain. Simple, bukan? Ingin tertawa saja Lani mengingat cara berbelanja Sharon. Tak peduli harga, tak peduli ukuran. Sepanjang dia suka modelnya, angkut. Maka berpisahlah Lani dan Sharon setelah semua paper bag diserahkan pada Jauhari untuk dimasukkan ke bagasi mobil. Lanita mengajak Rangga dan Sisi makan siang. Setengah jam kemudian Sharon muncul dengan banyak paper bag miliknya sendiri. Amazing! Lani, kamu beli apa untukmu sendiri? Tanya Sharon sembari langsung menyantap makanannya yang sudah lebih dulu dipesankan oleh Lanita. Mana sempat aku belanja? Lagian aku bingung mau beli apa. Lemari sudah penuh, Syah! Nanti saja aku mau beli sesuatu untuk Sean. Tapi nanti, besok-besok lagi. Sekarang fokus belanja untuk anak-anak saja dulu. Sahut Lanita. Apa tak sebaiknya kita pulang setelah ini? Kasihan anak-anak sudah kelelahan. Usul Lanita. Baiklah, tapi nanti saat kamu cari sesuatu untuk Sean, aku juga ikut, ya? Pinta Sharon. Ya. Apa sih yang gak buat kamu, Syah? Sharon tersenyum lebar karena dia akan kembali shopping. Di dalam mobil saat pulang, Rangga duduk di sebelah Lanita, sementara Sisi bersama Sharon di belakang, keduanya tidur saling tumpang tindih di jok mobil. Lanita hanya menggeleng seraya tersenyum kecil. Yang kecapean habis shopping. Gumamnya pelan. S220. Mobil Jauhari tiba di rumah. Dia segera menggendong Sisi, sementara Lanita membangunkan Sharon. Syah! Bangun, Syah! Kita sudah sampai rumah. Lanita mencolek-colek lengan Sharon. Sharon mengulet manja. Dia keluar mobil tanpa ingat dengan semua belanjaannya. Sharon berjalan gontai masuk rumah, langsung menuju kamar dan melanjutkan tidurnya. Sementara itu, Lanita dibantu Rangga membawa banyak paper bag dari bagasi di Bandupur Gandhi dan anak buah Hilman. Pak, aku beli bulu-bulu enak. Ada 4 box dalam plastik transparan. 1 box untuk teman ngopi di pos security, 2 box untuk anak-anak di base camp dan 1 lagi untuk pantry. Ujar Lanita.
Purgandi mengangguk sopan. Dia membawa semua belanjaan ke kamar Sisi dan Rangga lalu menemui Sri, menyerahkan satu box bolu premium dan sudah pasti rasanya legit. Kok cuma satu? Itu ada 3 box lagi. Sri protes. Satu untuk pos satpam. 2 lagi untuk anak buah Tuan Sean di base camp. Buatkan kopi untuk kami, ya. Pinta Purgandi. Sekalian untuk yang di Basecamp? Tanya Sri. Pakai nanya, ya. Bolu legit begini temannya itu kopi. Tak tunggu, jangan pakai lama. Pinta Purgandi. Iya. Sri cekatan mengambil banyak gelas untuk para lelakinya keluarga Dharma Wangsa. Sri dan Naila serta Eva membawa banyak nampan kopi ke pos security dan base camp. Sore itu menjelang maghrib, mereka yang dibelikan bolu oleh Lanita tampak bersantai. Jadi ingat Nyonya Sharon. Dulu setiap bepergian, Nyonya Sharon selalu membelikan para pegawainya makanan. Bukan makanan biasa tapi makanan yang beliau makan bersama Tuan Sean dan Tuan Haji. Ya, makanan lezat seperti ini. Jika mereka makan di restoran, pulangnya selalu membawa makanan restoran itu dan membagikannya pada semua pegawai di rumah ini. Terawang Purgandi. Purgandi adalah kepala keamanan di rumah Sean. Dia berusia lebih tua dari Aji Saka, rambutnya sudah beruban semua, tapi semangatnya bekerja di rumah Sean tidak pernah surut. Aji Saka ingin memberhentikan Purgandi karena merasa iba, sudah sepuh. Pastinya dengan pesangon yang besar. Tapi Purgandi memohon untuk tetap bekerja sampai dia merasa tak mampu lagi berdiri. Aji Saka menuruti permintaan Purgandi yang selalu setia pada keluarganya. Nona Lanita baiknya seperti Nyonya Sharon. Meski sudah jadi istri Tuan Sean, penampilannya tetap bersahaja. Keramahannya tidak berubah malah semakin baik. Saat Pak Pur libur juga kemarin Nona Lani membelikan kami makanan restoran, entah apa namanya tapi rasanya sungguh enak. Tukas Haidar, petugas keamanan yang jauh lebih muda dari Purgandi. Berbeda dengan Nona Sharon, ya. Timpal Wawan setengah berbisik. Tapi kenapa Nona Lani jadi berteman dengan Nona Sharon? Tanya Haidar. Nona Sharon sepertinya memang berubah jadi baik meski ciri khasnya tidak hilang, dagunya selalu tengadah. Orang dengan dagu tengadah itu angkuh, sombong. Tapi tetap saja, aura Nona Sharon kini jauh lebih bersahabat. Tidak seperti sebelumnya. Tutur Wawan. Bisa begitu, ya. Mantan istri pertama dan istri kedua akur. Aku senang melihat mereka selalu kompak. Tuan Sean itu sebetulnya dulu sangat pemarah. Sejak Nona Lani masuk rumah ini, Tuan lebih banyak tersenyum dan rileks. Timpal Haidar. Sudah, jangan membicarakan hal jelek tentang majikan. Tukas Purgandi. Siapa yang menjelekkan majikan? Aku malah senang dengan majikan kita. Bukan menjelekan, Pak Pur. Hanya ingat masa lalu, tapi terlepas dari masa lalu, majikan kita itu super baik, tidak semena-mena pada bawahan asalkan kita jujur dan setia. Kekeh Haidar yang disusul anggukan Wawan. Ya, bersyukurlah kita bisa bekerja di tempat orang kaya yang baiknya tidak tawar-menawar. Ucap Purgandi. Para pekerja di rumah Sean sangat menikmati bolu legit pemberian Lanita, sementara Lani sendiri terburu-buru masuk kamar hendak mencari surat dari Umaya. Namun setelah melihat isi bin, Lani melongo. Kenapa bersih? Aduh, Sri. Sudah kubilang jangan dibuang dulu. Gerutu Lanita segera berjalan tergesa-gesa menuju pancuy mencari Sri. Sri! Panggil Lanita. Iya, Non. Sri menyahut dari balik pintu kulkas 4 pintu. Kenapa kamu buang isi tempat sampah di bawah meja riasku? Tuh dipicaun, Non. Apaan tadi tos di pepejuhananku Non? Tapi sampahnya nggak ada, lo. Di kamar nakeuna jadi kosong. Ujar Lanita. Sri menepuk dahi. Tadi Naila yang sapu ini rumah. Sebentar aku tanya Naila. Sri dan Lanita segera mencari Naila. Tapi yang dicari malah susah dicari.
Aduh, kemana sih Naila? Gerutu Lanita. Rumahnya sih kegedean, Non. Nyari orang rumah aja susah. Kakek Sri. Coba teleponai, deh. Titah Lani. Handphone Sri di kamar, Non. Dim, Kadieu, pangelepon keu Naila, buru. Tamu ngomong apa sih, Sri? Gerutu Dimitri yang baru muncul dari pintu belakang. Teleponi Naila, dicari Non Lani. Sahut Sri. Naila ada di base camp, habis nganterin kopi terus nganterin sosis Solo yang tadi dibeli Nyonya Denis. Jawab Dimitri. Ya udah teleponin aja biar cepat, buru Kuniau penting pisan lagi nyari sampah. Nyari sampah? Dimitri mengernyit seraya meraih ponsel dari saku celananya. Halo, Nei. Buruan balik ke sini. Dicariin Non Lani. Tak berselang lama setelah ditelepon Dimitri, Naila muncul. Nei, kamu buang sampah di kamarku kemana? Tanya Lanita. Ya, ke belakang, Non. Aduh. Lanita menepuk dahinya. Lain ngomong hiularek miceun sampah. Sri protes. Lo, buang sampah kenapa harus bilang-bilang kamu? Sri, aku salat maghrib dulu, deh. Nanti tolong bantu aku cari sampah, ya. Lani terburu-buru menuju kamar karena azan maghrib sudah berkumandang. Meski sedang terburu-buru, Lani tetap sholat dengan kusuk sendirian karena Sean masih dalam perjalanan pulang. Setelahnya Lani kembali bergegas ke belakang. Di sana ada 3 tempat sampah besar. Sampah kering, sampah basah dan sampah yang tak mudah diurai seperti pecahan botol. Dibantu dengan penerangan senter yang dibawa Dimitri, Lanita pun kusuk mencari kertas surat yang dilipat kecil. Non Lani cari apa? Biar kita bantunya cepat. Tanya Sri. Kertas kecil putih yang dilipat. Aduh, ini banyak amat. Untung kering. Lanita, Naila, Eva dan Sri sibuk mengaduk-aduk isi sampah yang sudah dikeluarkan semua. Banyak kertas putih ini, bon-bon belanja. Ujar Naila. Lanita diam saja, keningnya berkerut mencari kertas kecil di malam hari di antara tumpukan sampah. Sayang, panggil Sean. Kamu sedang apa ngubek-ngubek tempat sampah? Sean heran melihat Lanita terduduk di rerumputan mengaduk-aduk sampah. Cari surat Bu Umayyah, gak sengaja kebuang Naila. Sahut Lanita. Sean ikut-ikutan berjongkok membantu Lanita. Tuan, pegang senter saja. Biar aku yang bantu. Ujar Dimitri. Gak usah gak apa-apa, aku tahu kertas itu jadi biar lebih cepat. Jawab Sean. Kertasnya gak putih-putih amat. Mirip kertas tulis yang agak kekuningan. Lanita baru ingat. Naila kembali melihat kertas-kertas yang sudah dia pisah. Dia tadi melihat lipatan kertas kekuningan cuma dia abaikan karena sebelumnya Lani bilang hanya kertas putih. Naila mengambil lipatan kertas itu. Apa ini, Non? Lanita terbelalak. Iya. Dia mengambil kertas lalu membuka lipatannya. Tapi lalu segera digenggamnya kuat saat baru membaca setengahnya. Ayo, kita ke kamar, sayang. Benar itu? Tanya Sean. Lanita mengangguk. Terima kasih ya semua, sudah bantu cari kertas ini. Naila dan yang lainnya mengangguk. Kira-kira kertas apa ya itu? Kayaknya penting banget. Gumam Naila. Hash, kepo. Ayo, masukin lagi sampahnya. Sergah Sri. Dimitri pun mematikan senter lalu membantu ketiga wanita tersebut membersihkan sampah. Di kamar, Lanita terpaku di tepi tempat tidur. Kenapa bengong? Apa isi suratnya? Perlahan Lanita membuka kertas yang dia genggam kuat. Sean mengambil kertas itu lalu membacanya.
Suami Ibu Werda ada di dalam panti. Yang menggerakkan Ibu Werda menggelapkan uang panti adalah suaminya. Oh, satu lagi. Kudengar Nyonya hendak mengadopsi Rangga. Maaf, Nyonya, Rangga sepertinya bukan anak orang sembarangan. Saat ibunya meninggalkan Rangga sebelum menghembuskan napas terakhir di panti, dia membisikkan sesuatu pada saya. Meminta menjaga Rangga karena dia tidak boleh ditemukan oleh keluarga ayah kandungnya. Keselamatannya terancam. Sean terpaku sejenak. Dia saling bertukar pandang dengan Lanita. Pantas saja dokumen mengenai Rangga kemarin nihil. Di dalam data hanya ada info kalau Rangga ditinggalkan seseorang saat bayi di dalam keranjang di depan panti. Ucap Sean. Kenapa keselamatan Rangga terancam? Anak siapa Rangga? Kita harus ke panti lagi. Menemui Ibu Uma dan menanyakan siapa suami Ibu Werda dan ibunya Rangga. Lanita tampak sangat penasaran. Iya, benar. Dua hal ini harus kita usut tuntas. Di panti ada beberapa orang lelaki. Penjaga kebersihan, salah satu pengurus panti dan juga ada di bagian koki. Timpal Sean. Apa kita ke sana dan menemui Ibu Umaya tidak akan menimbulkan kecurigaan? Buktinya Ibu Uma kemarin tampak waspada dan sedikit ketakutan saat menyelipkan surat ini ke tanganku. Ucap Lanita. Tenang saja, ada banyak alasan kita harus datang ke panti. Urusan kita membereskan internal panti memang belum beres. Sahut Sean. Kalau suami Ibu Werda ada di panti, berarti suaminya bukan supervisor di pabrik garmen. Gumam Lanita. Iya, benar. Besok aku ada meeting sampai jam 10 pagi. Aku akan segera menjemputmu. Ingat, jangan ke sana sendirian. Ini urusan kita berdua. Jangan gegabah. Tunda rasa penasaranmu ya, sayang. Lanita mengangguk. Bagaimana anak-anak? Kamar mereka sudah selesai? Tanya Sean. Belum 100%. Mungkin besok sore baru bisa diisi, hanya tinggal memasang wallpaper saja. Sih. Kasihan Suzana tadi sepulang dari berbelanja dengan Hilmandia mual-mual, kata Saskia. Jadi Tante Danisha dengan Ibu Parmia ikut mengatur mendekor kamar anak-anak. Jawab Lanita. Sean mengangguk-angguk. Senang rasanya rumahku ramai dengan banyak orang baik di dalamnya. Ucap Sean. Untung saja kertas surat itu kita temukan. Kalau tidak, Lanita menepuk dahinya. Aku jadi penasaran, anak siapa sebenarnya Rangga? Kenapa keselamatannya terancam? Lanita menggigit bibir bawahnya gelisah. Sean merengkuh bahu istrinya itu. Rangga sudah aman bersama kita, kau tenang saja. Dia anak kita, Rangga ada di dalam perlindungan kita. Sean menenggelamkan kepala Lanita di dadanya yang bidang dan harum. Minta kepada Sang Khalik, Rangga aman di sini, tak ada yang bisa mengancam keselamatannya. Bodyguard Rangga banyak. Ada Rashid CS di rumah ini, sayang. Lanita mengangguk di dalam pelukan suaminya. Malam itu Lanita dan Sean masuk ke kamar Rangga dan Sisi saat kedua anak itu sudah tertidur. Sebelumnya Lani pun mendiskusikan perihal pengobatan penyakit Rangga. Sean setuju saja semahal apapun tindakan pengobatan Rangga jika memang bisa dilakukan dengan cepat dan tidak menyakiti. Rangga dan Sisi menggelapkan lampu. Sean dan Lanita tidak berani menyalakan kembali lampu kamar. Anak kita lebih nyaman tidur dalam keadaan gelap. Memang bagus tidur dalam keadaan gelap. Kita juga sebentar lagi akan main badminton dalam keadaan gelap. Bisik Sean nakal. Lanita mencubit perut Sean manja. Oh, kenapa cubitnya beneran sih, sayang? Sakit ini perutku. Nanti tiupin pakai bibirmu, ya. Bisik Sean semakin nakal. Kamu ini. Sempat-sempatnya godain aku di kamar anak-anak. Bisik Lanita. Ya, sudah aku lanjut godain kamu di kamar kita saja, yuk. Sean meniup pundak Lanita yang rambutnya dikuncir ke atas. Keduanya kembali keluar kamar dan menutup pintu perlahan.
Mereka tak tahu jika Sisi dan Rangga sebetulnya terbangun saat Sean dan Lanita masuk kamar, hanya saja kedua anak itu memilih tetap terpejam. "Enggak, Rangga. Kamu belum tidur, kan?" panggil Sisi setengah berbisik. "Sudah, tapi terbangun. Kamu dengar nggak orang tua kita manis banget? Ya." "Hei Em," sahut Rangga. "Semoga mama sama papa tetap manis sampai tua. Amin." Sisi berdoa dengan kesungguhan hati. Menyenangkan rasanya dia memiliki orang tua yang manis dan rukun. Rangga pun sama-sama melangitkan doa. Dia sebetulnya tak henti bersyukur karena sudah diadopsi keluarga Dharma Wangsa. "Sudah, ayo kita tidur lagi," ujar Rangga. Malam pun berlalu dan keesokan harinya Lanita yang pada dasarnya punya rasa penasaran yang tinggi merutuki dirinya sendiri kenapa bisa lupa dengan surat dari Ibu Umaya. Rangga dan Sisi sudah mengalihkan dunianya. Andai tidak ada kedua anak itu, sudah pasti Lanita akan menelpon Panti dan minta berbicara dengan Umaya. Tapi Sean sudah mewanti-wanti untuk tidak gegabah. Seraya menunggu jam 10 pagi, Lani membawa Rangga dan Sisi mengunjungi kamar Aleska. Tentu saja Danisha sudah memakaikan hoodie dan masker untuk Rangga. "Ini Om Aleska, om kalian. Dia sedang koma. Mama minta doanya agar Om Aleska cepat sadar, biar nanti saat Tante Saskia lahiran, Om Aleska bisa melihat bayinya," ucap Lanita. Sisi menyentuh jari jemari Aleska. "Kok tangannya nggak mirip Papa? Apa karena sakit tangan Om Aleska lentik seperti tangan Mama?" ujar Sisi. Lanita hanya tersenyum. Sean meski tidak pernah kerja berat, tapi suaminya itu kerap berlatih fisik bersama anak buahnya di base camp. Bela diri, fitness angkat beban dan banyak workout lain yang dilakukan Sean pada waktu senggang setelah sandiwaranya berpura-pura buta selesai. Sementara Aleska adalah tipikal lelaki rumahan, kutu buku tapi tetap modis dan kekinian. Aleska tidak pernah melakukan kegiatan yang menguras keringat selain berenang. "Om, kenalin aku Sisi, anaknya Mama Net-Net dan Papa Angsa." Lanita mengernyit mendengar ucapan Sisi. Rangga yang melihat kening Lani berkerut segera menyikut lengan Sisi. "Panggil nama Mama dan Papa dengan benar," bisik Rangga. "Benar, kok? Memang itu nama Papa dan Mama." "Iya, kan, Ma?" Sisi tersenyum renyah. Lanita tersenyum lebar. Sisi sungguh lucu dan menggemaskan, kebalikan dari Rangga yang cenderung pendiam. Sharon bilang, jika sudah besar, Rangga ini akan jadi pria tampan tetapi cool yang akan digilai banyak wanita meski saat ini sekujur tubuhnya budukan. Sisi terus saja mengoceh, mengajak bicara Aleska seraya mengusap lengan Aleska dengan tangan mungilnya. Lani membiarkan saja Sisi bersikap demikian. Dia berpikir, sentuhan mungil dan suara kecil Sisi akan menjadi stimulan bagi Alexa untuk cepat sadar demi menyambut buah hatinya kelak. Jam 10:30 tiba. Sean pun sudah berada di rumah, menjemput Lanita hendak ke panti. Mereka hanya pergi berdua bersama Rashid. Anak-anak tidak dibawa serta. Namun sebelum Lani dan Sean berangkat, Rangga menitip salam untuk Guntur dan Sisi berbisik pada Lanita. "Ibu Maya sudah tua tapi sering dimarahi Pak Mudin. Aku juga pernah lihat suami Bu Uma itu pukul Ibu Uma, Ma." Lanita terkejut. "Pak Mudin suaminya Bu Maya?" Sisi mengangguk. "Kasihan Bu Uma, Ma. Aku juga pernah lihat Bu Warda marah-marah sama Bu Uma terus Bu Uma nangis sendirian di dapur." Lanita saling pandang dengan Sean. "Baiklah, Mama dan Papa mau ke panti dulu. Kalian baik-baik di rumah, ya? Main dengan Tante Sharon atau Om Dimitri. Boleh main sama Om Aleska nggak, Ma?" tanya Sisi. "Boleh, ajaklah terus Om Alexa mengobrol." Lanita mengusap kepala Sisi lembut. Maka Sean dan Lani segera berangkat menuju panti. Entah kebetulan atau memang sedang beruntung. Saat itu Umaya tidak sedang dalam ketakutan karena Mudin sedang keluar dari panti. Entah kemana dia.
Lanita dan Sean bisa dengan bebas bicara dengan ketua koki panti di Pancui tanpa menimbulkan kecurigaan pengurus yang lain. Keduanya berdalih hendak membahas menu makan anak-anak. Jadi Pak Mudin itu suami Ibu Uma? Tanya Lanita pelan. Umaya mengangguk. Lebih tepatnya istri pertama, Nyonya. Istri pertama? Pak Mudin punya istri lain? Umaya kembali mengangguk. Istri keduanya ada di panti juga. Pak Mudin penjaga kebersihan, kan? Tanya Sean. Iya, Tuan. Siapa istri lainnya? Lanita semakin penasaran. Umaya menghela napas dalam. Wardah? Sean dan Lanita terhenyak. Wardah? Ibu Wardah ketua panti yang kemarin saya pecat? Tanya Sean. Iya, Tuan. Ah, kacau sekali ini. Sayang, bagaimana bisa seorang penjaga kebersihan yang sudah setengah sepuh memperistri Wardah yang mata duitan? Bukankah ini aneh? Sean menatap lekat Lanita. Tidak aneh, Tuan. Penggerak korupsi dana panti adalah Mudin. Wardah hanyalah pion. Mudin menjadi penjaga kebersihan hanyalah kedok semata. Terang Umaya. Lagi-lagi Sean dan Lanita terperangah. Jadi jika hanya Wardah yang Tuan pecat, itu tak ada artinya. Karena Mudin yang sebetulnya punya akses khusus terhadap dana para donatur. Beberapa pengurus panti mengetahui hal ini termasuk Ratna. Terang Umaya lagi. Sean memijat pelipisnya. Aku harus mengadakan pertemuan dengan para donatur atau menyelesaikan ini sendiri, sayang. Gumam Sean. Nanti kita diskusikan lagi. Sebentar aku mau tanya perihal Rangga. Sahut Lanita. Bu Uma, aku ingin tahu banyak mengenai siapa Rangga. Karena dari catatan dokumen, info mengenai Rangga sangat minim. Ya, tentu saja. Wardah dan Mudin tak peduli dengan Rangga. Saat ibunya mengetuk pintu panti dulu kondisinya benar-benar kepayahan. Lemah, pucat dan sedikit pendarahan. Dia menitipkan Rangga tanpa mengatakan apapun. Wardah dan Mudin awalnya tak ingin menerima Rangga. Tapi saya bersikeras meminta Rangga diterima di panti dengan catatan Wardah dan Mudin gan mengurusi jika terjadi apa-apa. Semisal Rangga sakit atau kejadian tak terduga lainnya pada Rangga. Tutur Umaya. Lanita menelan ludah getir. Dia merasa miris mendengar kisah bayi Rangga. Oke, lanjutkan, Bu. Ucap Sean. Saya berusaha menolong ibunya Rangga. Tuan dan Nyonya tahu. Wanita itu begitu cantik, kulitnya yang putih jadi semakin putih karena sangat pucat. Wanita itu menghembuskan napas terakhir di sini, di panti ini. Untung saja Mudin mau mengurusi jenazah Mutiara. Ya, nama ibu Rangga adalah Mutiara. Meninggal di sini? Dimakamkan di mana? Tanya Lanita. Di belakang panti, Nyonya. Tapi tak pernah ada seorang pun yang mengunjunginya kecuali saya. Bahkan Rangga tak pernah tahu jika di belakang panti ini ada makam ibu kandungnya. Itu karena Mutiara mewanti-wanti saya untuk menyembunyikan identitas Rangga apapun yang terjadi. Karena keselamatannya terancam. Kenapa bisa terancam? Desak Lanita. Umaya menggeleng. Dia mengeluarkan sesuatu dari balik dompet terbuat dari kain lusuh miliknya. Mutiara tak mengatakan apapun lagi. Setelah mengatakan untuk menyembunyikan Rangga di panti dan memberikan ini, dia menghembuskan napas terakhirnya. Umaya memberikan gelang kaki berliontin khusus. Liontin yang terbuat dari batu rubi merah dengan ukiran inisial TK, ukiran huruf TK pun tampak khusus dan unik. Lanita menerima gelang kaki bayi tersebut dan memperhatikannya sejenak lalu memberikannya pada Sean. Emas murni, berat dan mahal. Ini rubi asli dan ukiran inisialnya tampak rumit serta unik. Liontin ini semacam simbol keluarga sepertinya. Gumam Sean. Bu, perihal siapa Rangga dan gelang ini siapa lagi yang tahu selain Ibu Umaya? Tanya Lanita. Tak ada seorang pun yang tahu, Nyonya. Saya simpan sendiri karena orang-orang panti tak ada yang bisa dipercaya.
Untung saja Werda dan Mudin tak mau tahu dengan identitas Mutiara dan Rangga. Tapi jadinya kasihan Rangga, Nyonya. Saat saya mendengar Rangga akan diadopsi donatur terbesar panti ini, seketika saya sujud syukur. Nasib anak malang itu akan berubah. Umayyah terisak. Lanita dan Sean sama-sama menarik napas dalam. Identitas Rangga ternyata memiliki misteri. Aku harus memecat Mudin dan yang lainnya. Kurasa Mudin dan Werda tak akan bisa melunasi cicilan dana yang sudah mereka selewengkan. Sebaiknya aku harus memasukkan mereka ke penjara, sayang. Setelah semua beres, aku ingin memindahkan makam ibu kandung Rangga ke pemakaman khusus keluargaku, termasuk makam mamaku ada di sana. Sean menggenggam jemari tangan Lanita. Lanita sudah berderai air mata mendengar cerita Umayyah tentang Rangga. Terima kasih, Bu. Terima kasih karena sudah menjaga Rangga dan merawatnya di sini. Kami akan bertindak sangat tegas pada Pak Mudin dan yang lainnya. Maaf jika kami harus melakukan sesuatu pada suami ibu. Ucap Lanita. Tidak, Nyonya. Saya malah senang Mudin mendapat hukuman dan diusir dari panti. Hati saya sakit saat dia mendua dan sering menyiksa saya, Nyonya. Apalagi dia tega menggelapkan uang anak-anak panti demi membuat rumah mewah dan membeli kendaraan mahal serta bersenang-senang dengan Werda istri keduanya. Terang Umayyah. Ibu tahu kemana saja aliran dana panti yang diselewengkan suami ibu? Tanya Sean. Tahu sebagian yang berbentuk fisik. Saya juga tahu di mana rumah mewah mereka. Saya bersedia mengantar Tuan dan Nyonya ke sana. Sahut Umayyah. Sean menghela napas lega. Semua semakin jelas. Dia harus segera bertindak tanpa menunda-nunda waktu lagi. Keberadaan Werda pun sudah dipastikan ada di rumah megahnya. Gaji ibu di panti bagaimana? Tanya Lanita. Saya tidak digaji, Nyonya. Makanya saya sedih. Tidak bisa membeli obat mahal untuk Rangga. Mudin bilang, sudah untung saya tidak dia ceraikan karena tidak bisa memberikan dia keturunan. Sudah untung saya punya tempat tinggal dan makan gratis di panti ini. Umayyah menelan ludah pahit mengingat Mudin yang tak berperasaan padanya. Astagfirullah. Lanita menepuk-nepuk dadanya merasa sesak. Lagi, air mata menetes deras di pipi Lani, merasakan derita istri tua yang dimadu, tidak diberi nafkah-nafkah dan kerap disiksa. Tindakan Mudin pada ibu juga bisa dilaporkan pada pihak yang berwajib. Ucap Sean. Baiklah, sepertinya Mudin dan Werda sedang berada di rumahnya. Aku harus menelpon anak buahku untuk segera mengurus kedua orang itu. Sean beranjak dari tempat duduknya. Dia segera menelpon Suzana dan beberapa anak buahnya lalu menginstruksikan segala sesuatunya dengan terperinci, sementara Lanita sendiri memeluk Umayyah dengan perasaan sedih bercampur haru. Perkara panti bisa lekas terusut tuntas dan mengenai Rangga, sepertinya akan ada kerikil yang mengganjal. Sean dan Lani berharap Rangga adalah anak sebatang kara yang bisa dengan bebas mereka adopsi. Tapi rupanya gelang kaki berliontin rubi dengan ukiran inisial khusus akan menjadi batu sandungan keberadaan Rangga di masa depan. Jangan khawatir, sayang. Rangga anak kita. Dia tidak boleh tahu identitas dia yang sesungguhnya demi keselamatannya. Maka kita akan mengubur siapa pemilik liontin ini. Tapi tetap saja kita harus mencari tahu siapa pemilik simbol keluarga Rangga. Sahut Lani. Itu pasti dan sangat mudah. Tapi meski kita mengetahui siapa pemilik simbol keluarga ini, kita tetap akan merahasiakannya demi keselamatan Rangga.